600.000 warga Zionis kabur dari Israel saat perang dimulai, bukannya ikut berjuang malah kabur semua. בבית החולים בג'באליה, עם נשקים מורמים ומסגירים את עצמם לחקירת כוחות צה"ל ושירות הביטחון הכללי. בסג'איה ובמרחב ח'אן יונס הרגנו היום מחבלים. Jiwa nasionalisme rakyat Israel tak seperti Palestina. Zionis cenderung cengeng dan melarikan diri dengan situasi yang terjadi saat ini. Sedangkan warga Gaza tak ada takutnya untuk berjuang meskipun bayang-bayang kematian tetap terjadi dan ada yang menghantui setiap hari. Banyaknya para pejuang Palestina membuat Israel sampai meminta bantuan dari Amerika untuk membuatnya menghadapi Hamas. Media Israel mengungkap kaburnya ratusan ribu pemukim Zionis dari wilayah pendudukan akibat operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan perlawanan Palestina. Media Zionis pada hari Sabtu mengumumkan bahwa sejak Oktober dan awal operasi penyerangan Al-Aqsa, 370.000 orang telah melarikan diri dari wilayah pendudukan. Surat kabar Yediot Ahronot mengungkapkan sekitar 600.000 Zionis meninggalkan Israel dan hingga kini belum kembali. Surat kabar Zionis itu menekankan bahwa sebagian besar korban luka mengalami luka parah dan 2.000 tentara masuk dalam daftar tentara yang cacat. Sementara Rumah Sakit Soroka di Beersheba mengumumkan bahwa dalam 24 jam terakhir, 40 tentara Israel telah dipindahkan ke rumah sakit, ungkapnya. Hamas tak terkalahkan, Brigade Qassam bantai 40 tentara Israel dalam waktu 48 jam. Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata kelompok Palestina Hamas, mengumumkan bahwa mereka telah membantai 40 tentara Israel dan menghancurkan 44 kendaraan militer dalam waktu 40 jam terakhir. Itu menjadi pukulan telak bagi rakyat dan juga tentara Zionis. Selama 48 jam terakhir, Mujahidin Al-Qassam berhasil menghancurkan seluruh atau sebagian 44 kendaraan militer di semua lini pertempuran di jalur Gaza, kata mereka melalui akun Telegram Brigade Al-Qassam. Mujahidin kami membenarkan bahwa 40 tentara Israel tewas dan puluhan tentara Zionis lainnya mengalami luka-luka, tapah Brigade Al-Qassam. Bagaimana Brigade Al-Qassam melancarkan serangan kepada tentara Israel? Brigade Al-Qassam menggunakan jebakan untuk menghancurkan bangunan, menargetkan pusat komando lapangan Israel, dan menggunakan mortir dan roket jarak pendek terhadap area tempat tentara berkumpul. Namun demikian, Israel belum mengeluarkan pernyataan terkait pengumuman tersebut. Seperti diketahui, Israel melanjutkan serangan militernya di jalur Gaza pada 1 Desember setelah berakhirnya jeda kemanusiaan selama seminggu dengan Hamas. Seperti diketahui, Israel melakukan serangan balasan atas operasi Pedang Al-Aqsa yang dilancarkan Hamas sejak 7 Oktober lalu. Al-Qassam berhasil bantai 10 tentara elit Israel. Media Zionis sebut malapetaka sujaya yang sangat mengerikan terjadi pada pasukan Zionis.
Media-media Israel mengekspos aksi sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyergap dan juga membantai 10 tentara Israel, yaitu para tentara elitnya di Sujaya, Gaza. Salah satu media Zionis menggambarkan kengerian itu sebagai malapetaka Sujaya. Pada Rabu pagi, militer Israel mengumumkan nama 9 tentara elitnya dari Brigade Golani yang tewas serta 4 lainnya mendapatkan luka parah. Tak terselang lama, militer memperbarui korban tewas tentara elit menjadi 10 orang. Ini malapetaka Sujaya, tulis surat kabar Israel. Ma'arif menggambarkan apa yang terjadi di medan tempur tersebut. Laporan itu menjelaskan bahwa para tentara elit tewas dalam penyergapan tersebut telah direncanakan dengan baik oleh musuh di lingkungan Sujaya. Apa yang disebut malapetaka Sujaya itu dimulai ketika pasukan Israel bentrok dengan kelompok perlawanan Palestina dan sebuah alat peledak diledakkan tepat di hadapan pasukan Zionis, menyebabkan korban jiwa berjatuhan di antara mereka. Ketika unit penyelamat Brigade Golani dikirim untuk mendukung pasukan dan mengevakuasi korban luka, mereka memasuki sebuah gedung yang disergap oleh Brigade Al-Qassam yang mengakibatkan korban tambahan di antara pasukan Zionis. Tim penyelamat lainnya dikirim ke lokasi kejadian, di mana lebih banyak tembakan terjadi, diikuti dengan ledakan bahan peledak dan juga granat. Surat kabar Yediot Ahronot juga menggambarkan insiden di lingkungan Sujaya sebagai berbahaya, yang juga mengakibatkan kematian dari anggota unit pencarian dan juga pertolongan 669 Golani. Menurut laporan tersebut, insiden mematikan itu berlangsung lebih dari 2,5 jam. Diketahui korban jiwa terbaru bertambah di sisi kubu Israel dalam serangan darat yang telah memakan 115 orang. Hamas mengatakan meningkatnya jumlah tentara Israel yang terbunuh di Gaza menegaskan besarnya kerugian dan juga kegagalan para pemimpin dan juga militer Israel. Kehadiran berkepanjangan di sana hanya akan memburuk atau memperbuat buruk suasana dan juga jumlah korban dan kerugian, menjadikan penjajah sebagai pihak yang menanggung akibat kegagalan dan juga kekalahan yang tercela, kata Hamas. Sementara itu, Benny Gantz, anggota Kabinet Perang Israel, mengakui di halaman X-nya bahwa perang Israel di Gaza telah menimbulkan kerugian sangat masif, menyakitkan dan sulit bagi militer Israel.